Saat ini, Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Selamat mendengarkan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Yohanes Suprandono menjumpai saudara dalam kesempatan ini. Waktu yang sangat singkat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema, yaitu menjadi murid Yesus. Ada kuasa sebagai murid Kristus, tetapi juga ada konsekuensi sebagai murid Kristus. Kita akan menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh, yang berakar dalam firman Tuhan. Saudara, menjadi murid-murid Kristus tengah-tengah dunia ini artinya bahwa kita menjadi seorang yang spesifik, menjadi seorang yang memiliki kekhususan dan perbedaan-perbedaan atau tanda-tanda. Saudara, firman Tuhan mengatakan Markus 8 ayat 29, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Tapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Saudara, dalam Markus 8:34 juga Yesus manggil orang banyak dan murid-muridnya. Jadi setiap orang dipanggil untuk mempercayai dan mengikuti Yesus. Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Juru Selamat. Saudara, dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mengapa banyak orang meninggalkan Yesus dan tidak mau mengikut Yesus? Ada banyak orang menggadaikan imannya karena perjodohan. Banyak orang menggadaikan imannya karena jabatan, ingin mencapai bintang, ya kalau dalam tingkat militer. Ada orang yang menggadaikan imannya karena masalah uang atau harta. Ada orang yang menggadaikan imannya karena hal yang lain. Ingin menjadi populer, ya, ingin menjadi terkenal, ingin menjadi bintang. Sehingga dia pikir kalau menggunakan nama Yesus tidak laku. Ya, saudara, mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar, yaitu menyangkal dirinya. Keakuannya, pusat hidup kita adalah Yesus Kristus. Keakuan turun tahta, Yesus Kristus naik tahta. Dan kemudian kita berjalan mengikuti pimpinan Tuhan Yesus. Yesus membawa kemana? Kepada salib. Memikul salibmu, memikul salibnya masing-masing. Kita tidak boleh iri dengan salib orang lain. Dan dikatakan memikul salibnya, artinya setiap orang punya pikulan, punya tanggungan. Apa itu salib yang kita pikul? Saya tidak tahu. Ya, setiap orang berbeda-beda salibnya. Tetapi setiap orang Kristen punya salib yang harus dipikul. Ada seorang, ya ini sebuah ilustrasi cerita. Dia datang, ya, surga, dan kemudian diterima oleh malaikat dan dibawa ketemu dengan Petrus dan Paulus. Kemudian ini orang Kristen lihat, kenapa itu mahkotanya sangat hebat sekali, Petrus dan Paulus itu. Saya juga mau. Kemudian karena itu sebuah penglihatan yang dia dibawa ke surga, dia diturun. Ini hanya cerita saja, saudara, ya. Kemudian malaikatnya sebelum turun bilang begini, "Apakah kamu siap memikul salib yang dipikul oleh Petrus dan Paulus?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pikullah salibmu sendiri. Tanggung jawab sebagai murid Kristus. Siapapun saudara, dimanapun saudara berada, kita punya tanggung jawab. Kita punya peran, kita punya tugas. Kita punya pekerjaan masing-masing. Dan kita juga menghadapi situasi yang berbeda-beda, konteks yang berbeda-beda. Dan itu adalah bisa menjadi salib. Kalau yang saudara alami itu kemudian berpengaruh terhadap keputusan saudara, apakah mau tetap ikut Yesus atau balik. Suatu hari ada seorang pemudi yang cerita dia bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah kota, dan kemudian katakan, "Di sini hanya saya sendiri orang Kristen. Tidak ada yang lain." Dan dia merasa kesepian, dia kalau ke gereja harus pergi ke kota yang sangat lain, yang sangat jauh sekali. Saudara, mungkin itu salib bagi dia. Dia harus pergi
ke tempat yang jauh hanya untuk beribadah. Tetapi di tengah-tengah masyarakatnya dia harus menjadi seorang pribadi yang dikucilkan karena imannya, misalnya, ya. Saudara kasih Tuhan, dan tetap mengikut Yesus berapapun harganya. Saya baru-baru ini mengunjungi teman saya yang ada di Kamboja, dan saya membaca, mendengarkan sejarah kekristenan di Kamboja. Bagaimana banyak orang Kristen yang dianiaya karena mengikut Yesus, dan mereka dibunuh dengan cara yang sangat kejam oleh rezim komunis pada waktu itu. Dan orang Kristen tinggal 200 orang. Dan puji Tuhan sekarang mulai berkembang. Saya sering ketemu dengan teman saya dari Kamboja itu menceritakan bagaimana kekristenan berkembang karena orang-orang Kristen setia mengikut Yesus, dan banyak orang yang udah lari balik lagi. Tuhan kasih Tuhan, murid Yesus membayar harganya. Apa itu harga? Yaitu hidupnya itu, jiwanya. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, menyelamatkan hidupnya, menyelamatkan dirinya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara, ada pertukaran di sana, yaitu ketika kita menyerahkan nyawa kita, justru kita mendapatkan nyawa, hidup yang baru karena Injil. Tapi kalau kita mempertahankan nyawanya, mempertahankan keakuannya, mempertahankan hidup kita yang lama yang di dalam dosa itu, maka saudara akan kehilangan nyawa dan binasa. Tapi kalau kita percaya Yesus dengan segala konsekuensinya, percaya Injil, kita diselamatkan. Karena itu saya menantang saudara. Yang pertama, serahkan hidup saudara secara total kepada Tuhan Yesus. Serahkan kehendakmu, cita-citamu, masa depanmu. Oh, ini berat, Pak. Cita-cita saya besar, cita-cita saya tinggi, cita-cita saya hebat, mulia. Tetapi kalau itu menghalangi saudara untuk mengikut Yesus, harus diserahkan. Walaupun costly, walaupun harganya sangat berat mungkin bagi saudara. Banyak orang tidak mau mempertukarkan cita-citanya dengan cita-cita Yesus, kehendaknya dengan kehendak Yesus, masa depannya dengan masa depan yang Yesus janjikan. Setiap orang mau menciptakan cerita bagi dirinya sendiri. Saudara, kita senang dengan legenda-legenda. Kita senang dengan cerita-cerita popularitas, kemasyhuran, kehebatan. Dan saudara, saya mau beritahu, ketika saudara hanyut di dalam pikiran saudara untuk menjadi diri saudara sendiri sebagaimana saudara mau menjadi, mungkin akan menjadi dengan usaha keras, dengan koneksi, dengan kesempatan yang ada, dengan modal yang ada, dengan uang yang ada. Ada seorang untuk menjadi penyanyi yang terkenal, dia harus bayar sangat mahal, puluhan miliar, supaya suaranya bisa didengar seluruh dunia. Itu harganya. Tetapi saya mau kasih tahu, ketika saudara menjadi seseorang yang kemudian saudara memang menjadi dan bercita-cita dan terkabul, so what? Sesudah itu apa? Banyak bintang-bintang film Hollywood yang bunuh diri. Banyak orang-orang yang kaya raya ketika resesi, kemudian ditimpa hutang yang banyak dan bunuh diri. Dan saudara, banyak orang yang mendekam di penjara demi cita-citanya karena ingin uang yang banyak, triliunan. Wah, saudara, akhirnya apa? Berakhir di hotel Prodeo, di penjara. Saudara, kasihan. Saya tidak mengatakan bahwa saudara tidak boleh punya kehendak atau cita-cita. Semua orang pasti punya kehendak, cita-cita, dan masa depan. Yang ingin saya katakan adalah serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati saudara. Ada natural, ada supranatural. Kalau orang-orang dunia kerja keras, pinterannya, kepandaiannya, kehebatannya, akhirnya mengagungkan dirinya karena semua yang dicapai karena usahanya sendiri, kehebatannya. Tetapi sebagai orang percaya, murid Yesus,
Apapun yang kita capai, apapun yang kita dapat, apapun yang kita terima adalah anugerah. Jadi ada aspek anugerah grace dari surga. Ada sesuatu yang supernatural ditambahkan. Itu bedanya murid Yesus dengan orang dunia. Saudara, dan untuk apa kita mendapatkan apa yang kita dapat hari-hari ini? Hidup untuk melayani Tuhan bagi generasi ini. Hidup untuk melayani Tuhan. Saya senang sekali karena banyak gereja Indonesia dan sinode-sinode dan orang-orang Kristen Indonesia sekarang mulai berpikir bagaimana kita bisa mengutus misi ke luar negeri. Mengutus misi ke Asia, ke Afrika. Bahkan suatu hari saya ada di Belanda dan kemudian seorang namanya Johannes Verkuel. Dia pernah menjadi misionaris di Indonesia. Seorang yang sangat terkenal dan banyak buku-buku yang ditulis terbitan BPK. Dan mungkin dia salah satu pendiri dari badan penerbitan Kristen yang tertua itu. Saudara. Dan kemudian ketika di Belanda dia berbicara kepada semua kira-kira 20.000 hamba Tuhan. Dia menantang supaya orang-orang dari Asia, dari mana saja datang ke Eropa menjadi misionaris. Dan saya heran itu teman saya dari Bandung ada yang akhirnya tinggal di sana melayani, saudara ya. Karena mungkin menerima panggilan itu. Ya kalau bagi orang Indonesia kadang-kadang, Eropa, saudara ya. Ya keren ya. Saudara, tetapi kita tahu bahwa seluruh dunia membutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan mau melayani. Dimanapun, termasuk di Eropa. Saudara pun kasih Tuhan. Kalau kita menyerahkan totalitas kehidupan kita, menyerahkan kehendak kita, cita-cita, masa depan kita, kita hidup untuk melayani Tuhan, maka kita menerima hidup yang kekal. Kapan? Right now. Sekarang. Sekarang juga. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan itu sangat indah. Sangat manis. Sangat lembut. Kita dengar suara Tuhan. Hidup kita berkualitas. Kita tidak membuang kepada hal yang sia-sia waktu kita, tenaga kita, uang kita. Tetapi kita selalu memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Itulah hidup kekal. Hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu ilahi. Dan itu seterusnya dan seterusnya sampai kepada eternity, kekekalan yang akan kita semua ke sana, saudara. Haleluya. Saudara, tantangan bagi kita semua, Yesus mengatakan begini dalam Markus 8 ayat 38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara, Rasul Paulus tidak malu terhadap Injil. Dia memiliki keberanian untuk percaya kepada Injil dan memberitakan Injil di dunia pada zaman itu. Dan banyak orang yang menjadi percaya. Kesaksian kita itu sangat penting. Kalau dalam penelitiannya, orang yang rela untuk menjadi saksi Kristus secara verbal, saksi Kristus dengan utuh, kehadiran, perkataan, perbuatan, doa dan kuasa, sangat sedikit sekali orang yang berani. Mereka malu mengakui Yesus Kristus. Saya berdoa itu bukan saudara, itu bukan saya. Karena kalau kita malu, saudara, Yesus juga akan tidak mau mengakui kita juga. Yesus mau kita mengakui dia adalah saudara kita. Ya, Yesus adalah saudaraku. Yesus adalah Tuhanku. Yesus adalah sahabatku. Yesus adalah pemeliharaku. Jangan takut untuk bersaksi. Di tengah-tengah dunia yang tidak setia dan berdosa ini. Memang kita akan mendapatkan cemooh, kita akan mendapatkan mungkin serangan ataupun mendapatkan olokan atau hinaan. Nabi-nabi, mengapa ketika dipanggil Tuhan menjadi nabi mereka hesitate? Selalu ada keraguan-raguan. Semua yang tertulis dalam Alkitab, kenapa? Karena mereka tahu konsekuensi menjadi nabi.
Karena mereka tahu konsekuensi menjadi orang beriman di tengah orang yang tidak beriman. Karena mereka tahu konsekuensi menjadi saksi di tengah-tengah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, yang tidak setia, bangsa yang sombong, yang memberontak terhadap firman Allah, yang senang untuk berdosa. Saudara, apakah saudara mau menjadi saksi Kristus dan tidak malu? Baru-baru ini saya bertemu dengan seorang pengusaha dan kemudian dia menceritakan memang dia tidak punya banyak waktu untuk meditasi katanya. Tidak punya waktu untuk berdoa. Tetapi dia tetap berdoa. Dan dia menghidupi prinsip-prinsip kekristenan dalam dunia usaha dengan segala konsekuensinya. Dan dia katakan dia menegakkan hukum. Karena di Indonesia ada hukum. Artinya dia juga membayar pajak, mungkin yang saya baca. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita begitu penting dan lebih penting dari Tuhan dalam hidup kita? Saya mau berkata sekali lagi, apakah saudara menganggap saudara lebih penting dari Tuhan? Tuhanmu, Tuhan Juru Selamatmu. Kita sebagai hamba-hamba dan pelayan, kita mau mengakui Yesus adalah Mesias anak Allah dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita menantikan kedatangan Dia dalam kemuliaan Bapanya. Mungkin banyak orang akan mencemooh kapan Yesus datang. Dari sejak saya kecil, sekolah minggu sudah dikatakan Yesus akan datang. Ia datang kelak. Memang dia katakan Alkitab. Ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya. Dia pasti datang. Dan diiringi malaikat-malaikat yang kudus. Di tengah dunia yang tidak hidup sama, di tengah dunia yang berdosa, yang tidak setia, kita tidak hidup dengan cara yang sama dengan dunia. Kenapa? Karena kita memiliki identitas dan gaya hidup yang jelas. Memancarkan Kristus karena kepercayaan kita. Kita bersama-sama dengan Kristus, kita akan menjadi semakin serupa dengan Dia dari hari ke hari. Ditambahkan keserupaan kita dalam kesetiaan, dalam kesucian, dalam kesederhanaan, dalam kuasa, dalam perkataan. Dan kita mulai berani berkata-kata, kita mulai berani bersaksi sebagai pengikut Kristus. Dan masa depan pengikut Kristus yang berani, jelas. Masa depannya adalah cerah. Saudara, ada seorang kaya yang kemudian akhirnya tidak mengikut Yesus. Kenapa? Karena hartanya sangat banyak. Dia kecewa dan dia pergi meninggalkan Tuhan. Sebenarnya apa yang menjadi penghalang dia untuk mengikut Yesus? Yaitu uangnya, hartanya, kekayaannya. Saudara, itu adalah pelanggaran terhadap hukum yang pertama. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Alangkah sukarnya seorang kaya masuk dalam kerajaan surga, tetapi itu mungkin kalau bertobat, kalau datang kepada Yesus. Saudara, apa yang ditunjukkan orang kaya di atas bertolak belakang dengan Petrus? Dia bertanya kepada Tuhan Yesus apa yang akan dia dapatkan karena Petrus telah meninggalkan segala sesuatu dan dia menjadi pengikut Yesus, dan Tuhan Yesus menyatakan inilah masa depan orang-orang yang mengikut Yesus. Yesus berkata bahwa orang-orang yang melakukan hal seperti itu, artinya menyerahkan segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu dan menjadi pengikutnya, dia akan menerima kembalian 100 kali lipat di dunia ini dan akan menerima hidup kekal di dunia yang akan datang. Dapat di sini dan sampai kekekalan. Saudara, apakah saudara percaya kepada emas lebih dari percaya kepada Tuhan? Apakah saudara mempeributkan yang sia-sia dan menimbun hal yang sia-sia? Dan ketika saudara meninggalkan dunia ini dan tidak tahu untuk siapa, tentu untuk keluarga saudara, tetapi bisa jadi untuk rebutan banyak orang. Saudara, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap kepada yang sia-sia, kepada perampasan.
Apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat padanya. Pada hari kemurkaan, itu tidak berguna, harta tidak berguna. Tetapi kebenaran akan melepaskan saudara dari maut. Karena itu saudara, perolehlah hikmat. Itu jauh sungguh melebihi perolehan terhadap emas dan kekayaan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap setia menjadi murid-murid Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah 100 kali lipat. Seperti Petrus menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Anda dapat menghubungi nomor di 0877 8801 0003. Sekali lagi 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi 022 8600 1244. Anda juga dapat mendukung dalam dana dengan memberikan persembahan ke nomor rekening BRI 0137 0100 0997 567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian Anda telah mendengarkan program ini. Tuhan Yesus memberkati.